agak ironis ya dengar kisah dari Baby Shark ini. Tapi percayalah bahwa itu bukanlah bagian paling mengerikannya. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu animasi paling banyak ditonton di seluruh bumi yang siapa sangka memiliki teori yang sangat mengerikan. Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Kalian tahu MadPat kan? Salah satu film teoris populer yang kini sudah pensiun. Dia terkenal karena bisa menemukan teori gelap hampir di semua film animasi. Disney, Pixar, DreamWorks, series, film pendek, game, dan masih banyak lagi. Dan yang tidak diduga, MadPat juga pernah membuat teori gelap dari salah satu lagu anak-anak yang paling populer, yaitu Baby Shark. Emang agak telat sih kita baru bahas ini, tapi lebih baik telat ya daripada enggak sama sekali. Karena ini teorinya gelap banget sih, gak kalah sama teori-teori animasi dari PH-PH yang besar. Nah, di YouTube sendiri, lagu Baby Shark Dance ini menjadi musik video yang paling banyak ditonton. Hingga naskah ini dibuat, tercatat sudah ada 16 miliar kali musik videonya ditonton. Populasi manusia di bumi aja tuh cuma 8,3 miliar orang. Ini sampai 16 miliar. Munculnya video ini memecahkan rekor dan menggeser musik video Despacito yang sebelumnya merajai tangga video paling banyak yang ditonton di YouTube. Nah, dari sekian banyak orang yang sudah menonton, hanya beberapa orang saja yang sadar bahwa ada sesuatu yang aneh dengan keluarga Hugh dalam video Baby Shark Dance itu. Ternyata, di balik warna-warni yang ceria dan anak-anak yang berusaha untuk tampil ekspresif dengan menyesuaikan lip sync mereka, terdapat sebuah rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Dari penglihatan MadPat, dia merasa bahwa Baby Shark ini kok beda ya dengan orang tuanya. What? Mereka tuh kayak beda jenis gitu, bukan dari satu keluarga yang sama. Dari perbedaan fisik inilah, MadPat akhirnya memiliki teori. Apa jangan-jangan sebenarnya Baby Shark itu bukanlah anak kandung mereka? What? Mungkin di satu hari orang tua Baby Shark menemukan dia dan akhirnya dibawa ke koloni mereka. Tidak hanya itu, nanti akhir teorinya juga lebih mind-blowing. Karena kemungkinan air susu dibalas dengan air tuba, alias Baby Shark akan membunuh keluarganya sendiri untuk dimakan. Percaya atau tidak, MadPat sudah menyiapkan bukti dan penjelasan kenapa Baby Shark adalah anak adopsi dan dia akan tumbuh menjadi predator yang berbahaya di keluarganya sendiri. Oke, pertama-tama awalnya MadPat melakukan review dengan mengidentifikasi warna yang ada. Hanya saja untuk bagian warna ini sebenarnya agak tricky ya, karena hanya ada beberapa saja yang memang beneran ada di dunia nyata. Tidak ada hiu warna pink atau warna hijau, sehingga di sini warna tidak termasuk ke dalam investigasinya. Kemudian, MadPat mengidentifikasi sesuatu yang lain yang mana ini lebih meyakinkan ya dibanding warna, yaitu sirip ekor dan juga moncong. Sirip ekor ikan hiu adalah bagian tubuh yang paling penting untuk bergerak di dalam air. Sirip ini berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang mendorong hiu maju ke depan. Selain itu, sirip ekor juga membantu hiu mengubah arah dan menjaga keseimbangan saat bergerak. Nah, sementara moncong hiu adalah bagian depan kepala yang sering terlihat runcing atau membulat, tergantung spesiesnya. Moncong ini bukan hanya hidung, tetapi juga dipenuhi oleh sensor khusus yang membantu hiu memahami lingkungan di sekitarnya. Moncong juga membantu hiu mengarahkan dirinya saat berenang dan menjelajahi lautan. Nah, tadi kita sebutkan bahwa moncong hiu itu beda-beda tergantung spesiesnya. Dan kalau kalian perhatikan, moncong hiu antara ayah, ibu, dan Baby Shark ternyata beda. Coba kita jajarkan menyamping antara Baby Shark, ayah, dan ibunya. Bisa dengan jelas terlihat bahwa moncong mereka memang berbeda. Jika diperhatikan, moncong Baby Shark yang berwarna kuning ini terlihat lebih pendek, lebih bulat, dan tidak terlalu runcing dibandingkan dengan Mommy Shark dan Daddy Shark. Moncong Daddy Shark terlihat lebih panjang dan lebar, sedangkan moncong Mommy Shark itu ya agak mirip sih. Cuma beda di ukuran aja, tapi bentuknya sama. Nah, si Baby Shark ini nih yang punya bentuk moncong yang berbeda, tidak seperti Mommy and Daddy-nya. Jadi ternyata bentuk moncong ini bukan hanya kebutuhan estetika saja, tapi memiliki maknanya tersendiri. Selain itu, terdapat perbedaan dari sirip ekornya juga. Sekilas memang lagi-lagi, sirip ekor Mommy and Daddy Shark terlihat sama, dan Baby Shark tuh beda sendiri. Jika diperhatikan, sirip ekor Mommy and Daddy Shark ini tampak lebih panjang, runcing, dan memiliki lekukan yang lebih dalam di bagian tengah, sehingga terlihat seperti sirip hiu yang dirancang untuk berenang cepat. Dan emang yang paling mencolok ada di bagian tengah siripnya itu sih, ada lengkungan yang runcing gitu.
Nah, sementara itu, sirip ekor baby shark terlihat lebih pendek, lebih sederhana, dan ujungnya tuh lebih membulat seperti bulan sabit. Jadi tidak ada lengkungan yang runcing. Benar-benar bentuknya tuh seperti bulan sabit. Nah, dari sini kita sudah bisa memastikan bahwa baby shark sebenarnya mungkin bukan anak kandung dari mommy and daddy shark. Orang jenisnya aja beda, bentuk sirip sama moncongnya kan kelihatan beda banget. MadPet yakin bahwa ini bukanlah kesalahan teknis. Pertama, ini video klip durasinya tuh nggak sepanjang film-film Disney yang bisa berjam-jam. Video klip ini hanya berdurasi kurang dari 3 menit. Gak mungkin ini adalah kesalahan yang kelewat begitu saja. Kedua, MadPet yakin ini emang sengaja dibikin beda karena kreatornya mungkin ingin menyampaikan bahwa ya Baby Shark ini memang bukanlah anak kandung dari Mommy and Daddy Shark. Pada awalnya masih banyak fans yang mengira bahwa oh mungkin ini karena Baby Shark masih kecil aja kali, makanya moncong dan sirip ekornya tidak seperti kedua orang tuanya. Tapi guys, hiu itu tidak seperti manusia yang kita kecil tuh beda gitu pas dewasa kelihatannya. Gak kayak gitu. Ketika dia waktu kecil sirip ekornya tidak ada lengkungan runcing dan berbentuk seperti bulan sabit sempurna atau moncongnya yang bulat, ya udah nanti pas dewasanya juga bakalan kayak gitu. Karena ya ini masalahnya tuh mereka tuh beda spesies, bukan beda usia. What? Jadi udah jelas ya bahwa baby shark tuh ya beda jenis dengan mommy and daddy shark. Pertanyaan selanjutnya adalah, emang mereka tuh sebenarnya spesies apa sih? Dan kenapa ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya? Oke, ini kita masuk ke segmen berikutnya. Menentukan jenis hiu dilihat dari sirip dan moncongnya adalah salah satu langkah yang memang bisa digunakan. Moncong sering digunakan sebagai petunjuk yang cukup jelas. Misalnya, hiu martil memiliki kepala yang sangat khas berbentuk palu. Hiu mako memiliki moncong yang runcing. Sementara, hiu banteng memiliki moncong yang lebih pendek dan tumpul. Dari bentuk moncongnya saja, kita sering sudah bisa memperkirakan jenis hiunya. Sementara sirip, terutama sirip punggung dan sirip ekor, juga sering digunakan untuk identifikasi. Contohnya, hiu bulan atau treasure shark memiliki sirip ekor yang sangat panjang. Sedangkan hiu putih besar memiliki bentuk ekor yang lebih simetris dan kuat. Bentuk sirip ini biasanya berkaitan dengan cara mereka berenang dan berburu. Jika kita melihat desain mommy shark and daddy shark, keduanya tampak lebih mirip seperti bull shark atau hiu banteng dibandingkan dengan spesies hiu lainnya. Salah satu alasannya adalah bentuk kepala mereka yang lebar dan kokoh. Selain itu, tubuh mommy and daddy shark terlihat gemuk, padat, dan berotot. Bentuk tubuh seperti ini juga merupakan salah satu karakteristik bull shark di dunia nyata. Hiu ini dikenal memiliki badan yang kekar dan tidak seramping blue shark atau mako shark. Bahkan dari samping, siluet tubuh daddy shark terlihat lebih tebal daripada kebanyakan spesies hiu lainnya. Ciri lain yang cukup menarik adalah bentuk kepalanya. Daddy shark memiliki kepala yang besar dengan bagian depan yang tampak tumpul, sementara mommy shark memiliki bentuk yang hampir sama, hanya saja lebih ramping. Jika dibandingkan dengan great white shark, moncong mereka terlihat kurang runcing. Sirip punggung mereka juga terlihat tinggi dan berbentuk segitiga, sebuah ciri yang memang dimiliki banyak spesies hiu besar termasuk bull shark. Ketika semua ciri tersebut digabungkan, mulai dari moncong yang pendek, kepala yang lebar, hingga tubuh yang kekar, mommy shark and daddy shark tampak memiliki kemiripan yang cukup kuat dengan bull shark. Sementara untuk menentukan jenis dari baby shark sebenarnya tuh jauh lebih mudah. Hal ini disebabkan karena hanya ada beberapa jenis hiu saja yang memiliki sirip ekor yang berbentuk seperti bulan sabit. Dan setelah kita lihat dalam Shark Research Institute, yang paling cocok adalah hiu longfin mako. Hiu longfin mako memiliki tubuh yang lebih ramping dan aerodinamis dibandingkan bull shark. Ciri ini juga terlihat pada baby shark yang tampak lebih langsing dan tidak sekekar daddy shark. Perbedaan yang paling mencolok mungkin terdapat pada sirip ekornya. Jika mommy and daddy memiliki ekor yang terlihat lebih kuat, lebih lebar, dan ada lengkungan yang runcing di bagian tengah, sementara longfin mako berdasarkan gambar dari Research Shark Institute, dia itu lebih seperti bulan sabit. Karakteristik seperti ini lebih dekat dengan hiu mako yang dikenal sebagai perenang cepat di lautan terbuka. Oke, sebagai disclaimer, informasi ini mungkin akan berbeda-beda di setiap website. Untuk konten kali ini, kita didasarkan pada website Shark Research Institute yang memang banyak menampilkan dan mendeskripsikan jenis-jenis hiu. Lantas, bagaimana bisa bull shark dan longfin mako shark bisa bersatu dalam satu koloni, mengingat habitat mereka juga sebenarnya berada di teritori yang berbeda? Ada satu hal yang membuat teori ini semakin menarik. Bull shark dan longfin mako shark tidak hanya memiliki bentuk tubuh yang berbeda, tetapi juga hidup di habitat yang hampir berlawanan. Bull shark lebih suka perairan yang dangkal, dekat pantai, bahkan mampu masuk ke sungai air tawar. Sementara longfin mako shark menghabiskan hidupnya di lautan terbuka yang jauh dari daratan.
Jika Mommy Shark and Daddy Shark adalah benar-benar bull shark, sementara baby shark adalah longfin mako shark, muncul pertanyaan besar. Bagaimana mereka bisa menjadi satu keluarga jika wilayah hidup mereka saja tuh berbeda? Awalnya, kemungkinan ini terlihat mustahil. Bagaimana mungkin bull shark yang menyukai daerah yang dangkal bisa berhubungan dengan longfin mako yang hidup di lautan lepas? Nah, ternyata ini bukanlah hal yang mustahil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hiu dapat berkumpul dalam kelompok lain ketika kondisi tertentu menguntungkan mereka. What? Misalnya, ketika terdapat sumber makanan yang besar, beberapa hiu dari spesies yang berbeda dapat ditemukan di area yang sama untuk berburu. Jadi, meskipun mereka berasal dari lingkungan yang berbeda, bukan berarti mereka tidak mungkin bertemu. Nah, ini bisa jadi awal mula bagaimana baby shark bisa bertemu dengan mommy and daddy shark. Jadi, terbuktilah bahwa baby shark bukanlah anak biologis dari mommy and daddy shark, melainkan anak adopsi. Hal ini juga bisa terjadi karena hiu memiliki kebiasaan yang unik ketika mereka akan memiliki anak. Hiu jantan terbiasa akan pergi meninggalkan betinanya ketika selesai kawin. Sementara hiu betina juga akan pergi meninggalkan anaknya ketika anak itu telah lahir. Dan mungkin inilah yang terjadi pada baby shark. Dia langsung ditinggalkan oleh ayah dan ibu aslinya, bahkan sejak dia baru dilahirkan. Dia pergi ke sana kemari mencari orang tuanya hingga akhirnya bertemu dengan keluarga bull shark. Diadopsi oleh mereka seperti yang kita lihat dalam lagunya. Mungkin ini adalah maksud terselubung dari lagu itu sendiri. Ternyata keluarga tuh bukan hanya tentang orang yang secara biologis terhubung dengan kita, tapi keluarga juga adalah tentang orang yang bisa menerima kita, siapapun kita sebenarnya. Ternyata di balik lagu yang ceria, anak-anak yang berusaha untuk lip sync, terdapat sebuah konspirasi besar mengenai apa Mommy, Daddy, and Baby Shark sebenarnya. Agak ironis ya dengar kisah dari Baby Shark ini, tapi percayalah bahwa itu bukanlah bagian paling mengerikannya. Oke, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Baby Shark ini kan bersatu dengan Bull Shark, mungkin disebabkan karena mereka tuh bersama-sama mencari makan. Namun, Mommy and Daddy Shark seharusnya waspada. Hal ini disebabkan karena Baby Shark itu sendiri. You see, Baby Shark sebagai longfin mako mungkin masih terlihat kecil sekarang. Tapi ketika dia tumbuh dewasa, besarnya tuh bisa mengalahkan kedua orang tuanya. Ketika Mommy and Daddy baru memasuki usia yang sudah tua, Baby Shark terus tumbuh mencapai level kedewasaan. Dan ini bisa menyebabkan ya tadi, ukuran tubuhnya bisa lebih besar dibandingkan dengan Mommy and Daddy-nya. Dan bagaimanapun, hiu adalah predator yang menempati posisi paling tinggi di rantai makanan di laut. Bahkan, hiu yang lebih besar bisa memakan hiu lainnya yang ukurannya lebih kecil. Jadi, ukuran besar atau kecil tuh penting ya di ekosistem laut. Karena bagaimanapun, di laut tuh berlaku hukum alam yang sangat ketat. Salah satunya adalah ukuran tubuh adalah penentu segalanya. Hiu yang berukuran lebih besar akan dengan senang hati memangsa hiu yang berukuran lebih kecil. Baik dari spesies yang berbeda maupun dari spesies mereka sendiri. Dan kanibalisme di spesies hiu adalah sesuatu yang sangat normal terjadi. Ini tandanya apa? Ketika Baby Shark telah mencapai level kedewasaannya, ukurannya mungkin bisa lebih besar dari kedua orang tuanya. Dan tidak menutup kemungkinan jika dia akhirnya memangsa alias memakan kedua orang tua angkatnya sendiri alias Mommy and Daddy. Inilah kenapa kita tadi sebutkan kayak air susu dibalas dengan air tuba, karena ya kayak gini, Baby Shark ternyata akan memangsa orang tua angkatnya sendiri. Di sini cuma ada dua pilihan, menunggu Baby Shark tumbuh dewasa dan dia akan memakan orang tua angkatnya sendiri, atau Mommy and Daddy Shark sebenarnya bisa selamat asalkan mereka memakan Baby Shark terlebih dahulu saat dia masih kecil sebelum mencapai level kedewasaan. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Baby Shark. Gimana menurut kalian? Apakah teori MadPet ini berhasil bikin kalian merinding? Sebenarnya, saat menentukan jenis spesies dari Baby Shark, Mommy Shark, and Daddy Shark, MadPet menggunakan teknik yang cukup rumit. Pokoknya dia mendekati sains banget karena ya pakai hitungan gitu. Tapi di sini kita coba sederhanakan dengan menampilkan ciri-cirinya saja. Semoga sama meyakinkannya ya. Kalian bisa cek video asli dari MadPet, linknya udah kita taruh di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.